Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurkolbia dengan NIM F551240089. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu tugas rekayasa API dengan API yaitu SpaceX API. Lanjut, di sini dapat dilihat anggota-anggota kelompok 2. Nah, oke, lanjut. Oke, di sini masuk ke latar belakang. Jadi, API itu berperan penting dalam pertukaran data antar server dan klien pada berbagai aplikasi modern. Jadi, salah satu contohnya itu kita mengambil SpaceX API yang menyediakan data publik mengenai peluncuran, roket, dan misi luar angkasa. Jadi dalam penggunaannya terdapat dua pendekatan populer, yaitu RESTful API dan GraphQL API, yang masing-masing itu memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Melalui analisis terhadap SpaceX ini, kita dapat memahami bagaimana kedua pendekatan ini bekerja dan mana yang lebih sesuai digunakan untuk kebutuhan aplikasi. Nah, lanjut. Nah, yaitu tujuan penelitian. Di sini tujuannya kita dapat menganalisis perbedaan prinsip kerja RESTful dan GraphQL API. Kemudian kita juga menjelaskan kelebihan dan kekurangan keduanya, kemudian mengevaluasi efektivitas dalam hal model data, query, caching, dan keamanan. Dan terakhir yaitu memberikan rekomendasi API terbaik untuk aplikasi dengan data yang kompleks. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Islamia dengan NIM F551241114. Nah, teman-teman, di sini kita masuk ke prinsip RESTful API. Nah, REST ini sebenarnya API yang dibangun berdasarkan arsitektur HTTP dan konsep records atau sumber data. Jadi, untuk mengolah data, kita pakai kayak metode yang mungkin sudah sering kita dengar kayak itu, yaitu get, post, put, dan delete. Nah, semua komunikasi antara klien dan server dilakukan lewat perintah itu. Nah, menariknya, REST ini menggunakan format data JSON yang gampang dibaca oleh manusia dan juga mudah diproses oleh komputer. Nah, singkatnya, REST ini membuat pertukaran data jadi lebih simpel dan cepat dan efisien. Nah, kalau REST itu fokus pada records. Nah, sedangkan GraphQL itu beda. Dia kayak berbasis query language atau bisa dibilang GraphQL ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara klien dan server. Tapi dengan cara yang lebih fleksibel dan efisien. Nah, biasanya klien di sini bisa misalnya ke klien di sini minta data sesuai kebutuhan saja, kayak tidak perlu lagi diambil semuanya gitu. Jadi kayak misalnya kita cuma butuh nama atau email. Nah, yang dikirim cuma itu saja. Terus terus nah, semua permintaan itu kayak dikirim hanya lewat satu endpoint tunggal saja. Jadi lebih rapi dan cepat. Nah, intinya dari REST ini kayak GraphQL ini hanya untuk membuat sistem API-nya itu jadi lebih cerdas dan hemat waktu dalam pertukaran data. Baik, selanjut kita masuk ke contoh kasus, yaitu Specs SpaceX API menyediakan dua versi, RESTful API dan GraphQL API. Ini berarti pengembang dapat memilih antara dua pendekatan arsitektur untuk mengakses data SpaceX, REST, dan GraphQL. Sama-sama tersedia, memungkinkan perbandingan langsung dalam hal efisien dan fleksibilitas. REST menampung beberapa endpoint terpisah untuk setiap data. Dalam REST, setiap jenis data seperti roket, misi, dan kru diakses melalui endpoint yang berbeda. Untuk mendapatkan data gabungan, klien harus melakukan beberapa permintaan terpisah yang bisa memperlambat proses dan meningkatkan beban jaringan. Yang ketiga, GraphQL bisa gabungkan data roket, misi, dan kru dalam satu query. GraphQL memungkinkan klien menyusun query kompleks yang langsung menggabungkan berbagai jenis data dalam satu permintaan.
Ini sangat efisien untuk aplikasi yang membantu data terintegrasi seperti dashboard, analitik, atau sistem pelaporan. Yang keempat, cocok untuk sistem analisis misi dan visualisasi dalam peluncuran. Karena kemampuannya menggabungkan dalam menyaring data secara fleksibel, GraphQL sangat ideal untuk aplikasi yang memerlukan analisis mendalam dan visualisasi dinamis seperti pelacakan peluncuran, sistematik misi, dan integrasi data kru dan roket. Lanjut. Selanjutnya itu masuk ke dalam tabel perbandingan antara RESTful API dan GraphQL. Pada bagian model, RESTful API menggunakan pendekatan resource bench, artinya setiap jenis data diwakili oleh URL atau endpoint tersendiri. Misalnya data roket dan data crew akan diakses melalui dua alamat berbeda. Ini cocok untuk struktur data yang terpisah dan tidak terlalu kompleks. Selanjutnya di GraphQL sebaliknya menggunakan scheme-based model yang menggambarkan relasi antar data. Semua data dan keterkaitannya didefinisikan dalam satu skema terpadu sehingga memungkinkan query lintas entitas dalam satu permintaan. Yang kedua yaitu query RESTful API bersifat endpoint oriented di mana setiap permintaan harus diarahkan ke endpoint tertentu yang sudah ditentukan. Jika ingin data digabungkan, klien harus menggabungkan hasil dari beberapa permintaan. Ada GraphQL bersifat object oriented memungkinkan klien menyusun query berdasarkan struktur objek yang diinginkan. Klien bisa memilih atribut spesifik dari berbagai entitas sekaligus tanpa harus mengikuti struktur endpoint tetap. Yang ketiga ada fleksibilitas. RESTful API memiliki fleksibilitas terbatas karena tergantung pada struktur endpoint yang sudah ditentukan oleh server. Jika kebutuhan data berubah, sering kali perlu menambahkan atau mengidentifikasi endpoint. GraphQL sangat fleksibel karena mendukung custom query. Klien bisa menentukan sendiri bentuk dan isi data yang dibutuhkan tanpa harus menunggu perubahan dari sisi server. Ini sangat berguna untuk aplikasi yang dinamis dan kompleks. Sekian, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya lanjut. Di sini pada tabel perbandingan caching dan versioning serta security. Pada aspek caching, pada bagian RESTful API mendukung fitur caching bawaan seperti e-tag dan cache control. Pada bagian GraphQL, sulit untuk cache karena setiap permintaan query bisa berbeda-beda. Pada aspek versioning, pada bagian RESTful API biasanya menggunakan versi baru seperti versi ketiga atau versi keempat. Pada bagian GraphQL, itu tidak memerlukan versi baru. Jika ada perubahan, pengembang cukup menonaktifkan deprecated. Pada aspek keamanan, RESTful API menggunakan APK, token, dan rate limit untuk membatasi serta melindungi akses pengguna. Pada bagian GraphQL, itu harus memerlukan pengaturan keamanan tambahan seperti pembatasan kedalaman atau deep dan kompleksitas query agar tidak membebani server. Lanjut. Di sini pada kelebihan dan kekurangan RESTful API dan GraphQL API. Pada bagian kelebihan RESTful API terdapat ada dua kelebihan. Yang pertama, itu memiliki struktur yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengembang. Yang kedua, mendukung caching bawaan sehingga lebih efisien dalam mengakses data yang sering digunakan. Kekurangan yang pertama itu terjadi overfetching atau mengambil data terlalu banyak dan underfetching atau data yang diambil kurang dari yang dibutuhkan. Yang kedua, membutuhkan banyak endpoint karena setiap jenis data biasanya memiliki jalur URL tersendiri. Pada bagian GraphQL, pada bagian kelebihannya yaitu yang pertama lebih efisien dan fleksibel karena klien dapat menentukan data apa saja yang dibutuhkan tanpa versi API baru. Yang kedua, tidak memerlukan versioning seperti REST karena perubahan bisa
dilakukan secara bertahap melalui sistem deprecated field. Di bagian kekurangan, yang pertama yaitu sulit di-cache dan membutuhkan pembatasan pada query agar tidak terlalu kompleks. Yang kedua, implementasi server, yaitu lebih rumit dibanding RESTful API karena membutuhkan perancangan skema yang lebih detail. Oke, sekian dari saya. Nah, terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, secara keseluruhan, penggunaan SpaceX API ini menunjukkan bahwa RESTful API dan GraphQL API ini memiliki keunggulan masing-masing sesuai kebutuhan aplikasi. REST lebih sederhana, stabil, dan mudah diimplementasikan dengan dukungan caching serta keamanan bawaan HTTP. Sedangkan GraphQL itu dia lebih fleksibel dan efisien dalam pengambilan data karena klien ini dapat menentukan informasi yang dibutuhkan secara spesifik. Jadi dengan demikian pemilihan antara keduanya itu harus disesuaikan dengan kompleksitas data dan tujuan pengembangan aplikasi. Nah, itu saja pemaparan materi dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.